Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la wal waliyul maula alladhi khalaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jaza. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma mnun alaina bisifa'il ma'rifah wa hablana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaika wa husna dhanni bik wamnun bikulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana ya Ghufran waghfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bisa tenang? Wis dodoknya ning ngarep bae biar kadeleng. Al-Mukarramun pini sepuh tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz, segenap para masyayikh yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Dan Ramil, dan juga dari aparatur kepolisian, Pak RT dan Pak RW, Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, panitia penyelenggara, segenap jamaah para nahdiyin wan nahdiyat yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini dengan izin Allah kita bisa duduk hadir bertatap muka berdampingan dengan teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka mengikuti khatmul Quran sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah duduk dan hadir kita malam hari ini akan jadi wasilah kumpul dan duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal. Tiada kata kalimat yang paling indah saya sampaikan melainkan ungkapan dan ucapan rasa syukur atas segala karunia yang Allah limpahkan, Allah berikan dan Allah cucurkan kepada kita yang tiada terhitung banyaknya dan juga tidak bisa dihisap tentang jumlahnya, melainkan dengan ungkapan kata yang paling indah melalui ucapan kalimat hamdalah alhamdulillah. Selawat salam sejahtera pun
selalu kita sampaikan dan kita limpahkan kepada junjungan alam Sayyidul Maujud, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, beserta segenap seluruh para keluarga, kerabat, sahabat, dan juga seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat, serta setia dan cinta kepada ajarannya, berpegang teguh dengan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumal qiyamah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Gantian dong ngomongnya. Sekian tahun saya tidak bisa datang ke Indramayu. Alhamdulillah malam hari ini kembali ingatan saya, memori kepada masa awal akan datangnya reformasi. Terdengung tadi ungkapan dan lagu Hubul Waton, membangkitkan semangat bahwasanya ciri yang pertama adalah Islam yang ada di Indonesia bukan seperti Islam yang ada di Syria, bukan bagaikan gambaran Islam yang ada di Timur Tengah, tapi Islam yang dibawa oleh para wali dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, di bawah naungan daripada Syekhul Kiram yakni Mbah Hasyim Asy'ari, melahirkan jiwa-jiwa militansi. Dari sinilah yang lahir kemerdekaan negeri yang tercinta. Dari perjuangan nilai-nilai ajaran agama Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangkitkan semangat di mana anak bangsa berdiri tegak, berani menunjukkan kepalanya, mengibarkan sangsaka merah putih antara hidup dan mati karena semata-mata cinta kepada ulama. Enggak, baru mau ngaji. Karena itu ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita sekarang berada di era digitalisasi, perubahan peradaban manusia yang begitu cepat. Mas Bansar tolong bantu supaya tenang yang belah pojok ya. Saya cukup lelah, masih capek dari tadi siang, masih barangkali masih ada di layar kaca. Langsung karena yang ngundang ini udah nazar. Sebenarnya saya pun masih ada kegiatan yang lebih penting, tapi harus saya korbankan waktu dulu. Langsung saya kabur ke sini dan dari sini saya harus balik lagi ke Jakarta. Karena besok pagi masih ada agenda yang saya harus penuhi dan juga mengisi acara untuk aktivitas kegiatan Ramadan. Kita lanjut terus. Lanjut. Karena itu ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, malam ini ada dua momen besar. Pertama, kita adalah mengadakan satu acara dan upacara khutmul Quran. Buat kita sudah biasa, cuman inti dalamnya itu yang luar biasa. Buat kita umat Islam, Quran adalah merupakan yang hal biasa. Karena itu pegangan hidup kita, pedoman semua di antara kita. Tidak akan sempurna kita menjadi umat Rasul, tidak akan kita menjadi umat yang paling terbaik di antara seluruh umat, kecuali kita berpegang dengan apa yang dibawa oleh junjungan alam Sayyidul Maujud Kanjeng Nabi kita Muhammad. Taraktu fikum amrayni lam tadilu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasulillahi sallallahu alaihi. Nabi memberikan satu amanat. Rasul nggak pernah mewariskan apapun kepada kita. Bayangkan Nabi nggak pernah ngewarisin apa-apa. Kalau orang tua kita, Bu,
Pak meninggal dunia mewariskan harta. Yang punya harta. Kalau nggak punya harta, ngewarisin utang yang banyak kreditan. Betul apa betul? Iya apa iya? Rasul nggak punya harta. Nabi bukan orang yang gila tahta. Rasul bukan orang yang gila kehormatan. Tapi baginda Rasul begitu setia dan cintanya kepada umat. Sampai-sampai ketika Nabi mau wafat, hanya 3 kalimat yang terdengar oleh Siti Fatimah. Apa? Yang pertama, ummati, ummati, ummati. Nabi teriak, umatku, umatku, umatku. Bahasa kita bilang rakyatku, rakyatku, rakyatku. Seorang pemimpin di saat amat kritis, dia mau menghadap kepada Allah, masih mikirin rakyat. Betul apa betul? Iya apa iya? Kira-kira sekarang ada nggak pemimpin yang kayak begini? Ada nggak pemimpin yang kayak begini? Jangankan bicara pemimpin, ibu punya suami. Ketika suami ibu mau meninggal dunia, saat begitu malaikat Israel mencabut, pernah nggak suami kita ingat sama kita? Bu, ingat botan? Ingat botan? Bahkan kadang-kadang yang hidup yang ingetin, yang sehat yang ingetin. Bahkan 2 kalimat syahadat yang nuntun siapa? Yang nuntun orang yang di sampingnya. Bukan yang wafat yang memberikan bimbingan. Betul ya apa iya? Benar apa benar? Lain dengan junjungan alam baginda Rasul, kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi terbayang kita. Yang Nabi pikirin bukan keluarganya, bukan Siti Fatimah, bukan Hasan dan Husain, bukan Sayyidina Ali. Kita yang belum lahir, kita yang belum ada, kita yang akan jadi umatnya sudah dipikirkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Halo, halo. Makanya kebangetan kalau kita ngaku jadi umat Nabi nggak pernah setia sama Rasul. Betul apa betul? Jangan kau katakan cinta kalau memang lidahmu penuh dusta. Buat apa kau berkata setia? Tapi di balik itu engkau adalah durjana dalam asmara. Saya ini udah tua. Tapi kan setiap manusia juga pasti punya rasa. Kan betul kata Mas Habib bilang, rasa cinta pasti ada pada makhluk. Takkan ketahuan ini semuanya penggemar TikTok rupanya. Karena kita lahir dari cinta. Masya Allah. Ngaji kalau di kampung enak gini. Ngaji belum kelar kopi udah mempah. Cuman pajangan doang. Entertain. Enggak sekalian nanti ada kuenya sama buahnya. Insya Allah habis ngaji habis semua keranjangnya. Lanjut. Lanjut. Makanya kan Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum Allahu ghafurur rahim. Wah, ini saingan kol. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, bertuhan, Tuhanmu adalah Allah, KTP-mu bertuliskan Islam, dan Tuhan kamu sebut adalah Allah, jangan saja hanya di lidah dan terungkap dalam ucapan. Fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Bu, sanggup boten? Sanggup boten? Ngomong mah bedu. Sanggup. Hari ngomong sih gampang baik, sanggup. Lidahmu tak bertulang. Rasul nggak pernah mikirin pakaian. Nabi boten pernah mikirin dandanan. Nabi boten pernah mikirin hiasan. Hari ibu-ibu wong kene pasti otaknya urusannya dan. Bu, wong sebentar lagi bulan Ramadan. Habis Ramadan bulan Syawal. Puasanya belum sudah mikirin lebar. Nje apa boten? Kalungnya wis ganti durung? Kelambine wis nambah? Durung? Masya Allah, makanya kalau kita sekarang Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, sungguh amat terbalik. Makanya gak usah kaget, banyak agama didagangkan. Ngaku Islam tapi ngejual Islam, ngaku cinta Rasul, tapi mereka apa? Di balik itu adalah memperdagangkan sunnah Rasul, menjual-jual nilai agama hanya untuk kepentingan nafsu syahwat belaka, demi kepentingan jabatan, demi kepentingan kedudukan, demi kepentingan kekuasaan. Ini yang merusak daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? NU insya Allah menjaga yang demikian. Amin. Insya selagi ada NU jangan coba-coba macam-macam. Amin. Insya Sayyidun al-Kiram almarhum al-Maghfurlah Mbah Hashim Asy'ari yang melahirkan Nahdlatul Ulama, satu aktivitas kegiatan daripada yang namanya anak bangsa yang luar biasa, yang tidak terduga oleh seluruh manusia ketika itu. Lihat kehidupan beliau, Bu. Kita baru jadi banser aja betantang, teng. Banser bae HP-nya telu. Punten banser punten. Ya HP doang 3 pulsanya enggak. Ya kalau banser pantas-pantas saja. Alhamdulillah. Ya cuman kadang-kadang ada kurang pantasnya juga. Majengin HP pulsa enggak. Mau gayana HP-nya telu. Rabine papat. Bu. Kalau wong lanang rabine papat gimana? Dikasih liwat. Kalau wong lanang rabine papat pripun, Bu? Emong nerima ora? Enggak ngerungu, tadi saya sudah jelaskan di pengajian di TV One. Apa? Satu, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahaku bi sahabat? Ya Rasul, kata sahabat, siapa orang yang lebih pantas aku gauli, aku hormati, aku sayangi? Nabi menjawab 3 kali, ummuka.
ibumu. Baru yang terakhir cuman sekali bapakmu. Ibunya 3, bapaknya 1. Pripun Pak, setuju ora? Wong wadon setuju ora? Wadon setuju ora? Kompak kabeh 3. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau dustai aku dengan cintamu. Buat apa kau berikan segenggam emas, rumah yang mewah, mobil bagaikan kereta kuda, tapi kalau kau berkhianat dalam bercinta, sama saja kau membunuh perasaan yang sudah ada kau tanamkan pada diriku. Kabeh wong wadon rasanya gitu. Padahal Bu, coba deleng neng kene banyak manah wadon apa lanang. Yang hadir lanangnya paling berapa pojokan. Coba wong wadone ablak-ablakan, ampar-amparan. Ketika Allah membolehkan dan memberikan kesempatan kepada laki-laki yang mampu, kuat dan bisa, boleh kawin 2, 3 bahkan sampai 4, secara tidak langsung membantu program pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran kaum wanita. Yes. Pak Kades, ada Pak Kades, anak botan. Anak Pak Kades, setuju Pak Kades? Setuju Pak Kades. Bo. Ketimbang mangkat jadi TKW. Bo. Setuju? Bodoh. Ketahuan. Akhir randai. Ya kan gara-gara cuma cinta akhirnya bertengkar, cuma berbalut dengan baju asmar. Tapi dibalik itu semua coba kalau kita sadari. Sekarang apa yang terjadi, eksploitasi wanita begitu hebat. Di mana wanita bukan saja diperdagangkan, bukan diperjualkan, tapi wanita dipertontonkan dengan cara bebas. Terjadilah persaingan antara wanita dengan wanita. Berjilbab kepalanya, bertutupan aurat kelihatannya, tapi berbentuk badannya. Didelang ya kedelang, orang ngadelang mubazir. Njebotan. Wis makanya ibu nerima, alhamdulillah. Bolong lanang ngajak seneng pisan iki baru kiai gue. Tenang dulu Bu. Lelaki boleh berbangga dan bersenang hati dapat fasilitas. Tapi kalau orang yang dikasihkan fasilitas kudu tahu diri. Makanya ada innya insyarat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sebab mewujudkan adil itu tidak ada ukurannya kecuali orang yang menerima. Buat apa dia mampu kalau memang hidup ibu terasa tersiksa? Jangankan yang namanya banyaknya, jangankan yang namanya besarnya, tapi kalau hati kita tersiksa, kita tidak menerima. Laki-laki jangan coba-coba. Wa in soma wa in koma, kata Rasul. Walaupun kau bangun malam, walaupun kau sholat, walaupun kau sodako, istrimu akan menuntut kamu ketika kamu tidak mampu memberikan keadilan kepada istrimu. Yes. Monggo.
Ini ketua NU karena bagi-bagi acara, silakan. Alhamdulillah. Ketua NU-nya mau ngadiri pengajian ke sebelah. Tahu sebelah mana? Ya kan saya nggak jelas. Mau ke sebelah pengajian, insya Allah ngaji beneran. Ada lagi tadi memang saya lihat ada pengajian. Ya memang begitu Bu. Jadi pemimpin harus adil. Di sono dilihat, kemari ditengok, ya Bu ya. Kadang-kadang kan orang pada lupa daratan, mentang-mentang udah dapet yang muda. Ya Pak ya. Benar apa benar? Dulu kau sanjung, dulu kau dekati aku, dulu kau belai. Sekarang apa yang terjadi? Kau campakkan dan kau biarkan aku merana dalam kesendirian. Aku menganggur dalam kesunyian. Tidak pernah ada kata lagi yang kau ungkapkan. Hanya tetesan air mata tengah malam yang aku rasakan. Ya! Aduh! Sampai jam berapa di sini biasa pengajian? Hah? Jam 2. Sanggup? Kuat? Alhamdulillah yang kuat sampai jam 2 mangga dodok sampai jam loro kula balik. Gendang ngaji saingan megolek. Lanjut. Terus judulnya Cin. Makanya kan dituntut oleh Allah sejauh mana cinta kita kepada agama. Orang jangan berkata yang namanya cinta bangsa dan negara kalau mereka tidak punya cinta agama. Walaupun kemarin ada seorang BPIP mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Alhamdulillah kelihatan sesungguhnya di era sekarang siapa yang jadi musuh negara, siapa yang jadi musuh agama. Orang kalau sudah berani mengatakan musuh agama adalah Pancasila, inilah pengkhianat negara dan pengkhianat bangsa. Betul apa betul? Iya Pak iya. Ini orang kadang-kadang nggak berani ngomong begini Pak. Wong kita harus tegas aja dari zaman tahun 0 juga. Ya Allah Robbi, apalagi di zaman sekarang udah merdeka. Alhamdulillah. Saya baru kemarin usai pulang turun dari pesawat itu, selesai umroh langsung saya dijemput oleh Bapak Panglima. Tausiah biasa mengisikan pengajian. Ternyata di TNI jangan kira main, gak suka mereka. Jauh lebih mereka cinta kepada agama. Wong ini model-model ada orang ngomong dari BPIP, Badan Pengkajian Pancasila, malah tidak akan lahir, saya katakan tidak akan ada Pancasila kalau tanpa ada agama. Gak usah takut deh, tadi denger gak lagu Hubul Watan? Ibu-ibu denger gak lagu Hubul Watan? Tadi kan kita sudah nyanyi bareng-bareng. Betul apa betul? Demi cinta kepada agama, demi cinta kepada negara. Tapi ulama tidak pernah mendahulukan yang namanya kepentingan bersama. Kita sadar negara kita adalah multi agama. Bukan saja orang Islam, ada saudara kita non muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Dengan rela hati, siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menempatkan apa? Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sila pertama tetap dicantumkan ketuhanan yang maha. Ini dasarnya harus kita sadar. Orang sekarang banyak yang galau, akhirnya jadi kacau. Ketika mereka sudah lupa dengan landasan yang pertama, apa? Agama.
Bahasa Sangsakerta artinya tidak, gama artinya kacau. Kalau orang berpegang dengan agama, apapun yang datang dan terjadi, insya Allah nggak bakal kacau. Wong sama ibu-ibu Nahdiyin, ibu muslimat yang pada ngaji, sering ngaji, dia kebingungan. Ada orang zaman sekarang benci sama ibu-ibu pengajian, nggak suka sama majlis taklim, lebih suka sama dongdot, lebih suka mereka dengan penari-penari jalanan ketimbang ibu-ibu yang ada di pengajian. Betul? Serem. Jadinya kat. Ibu-ibu kalau ngaji rapih enggak? Enak enggak? Bapak-bapak seneng enggak sama ibunya yang ngaji? Suka enggak? Suka enggak? Cuma iblis yang enggak suka orang ngaji. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengan ibu-ibu ngaji, anggap saja iblis Indonesia. Iblisnya kelihatan sekarang, jemlegan. Enggak apa-apa kan saya ngomong begini? Boleh kan? Lo kenapa nggak boleh? Saya di TV juga barusan ngomong tadi begitu siang kok. Ya kalau diajak ngomong benci dengan ibu-ibu pengajian, apalagi kita. Cuman iblis yang kagak suka dengan pengaji. Hanya iblis yang tidak suka dengan pengaji. Makanya ada orang tanya, Kiai, setan itu banyaknya di mana? Saya bilang setan itu bukan yang adanya di kuburan, tapi setan itu banyaknya satu di majlis taklim, di pesantren, di masjid. Kalau di tempat hiburan udah nggak ada setan, semuanya udah jadi setan. Makanya Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, alhamdulillah pada ikut ngaji karena nggak mau jadi setan. Ya Pak Dan Ramil ya, Pak Dan Ramil, ya kan? Pak Kapolsek, Pak Kapolres, coba kalau nggak pernah ngaji modelnya, jadi kayak Sambo. Mau kayak Sambo? Mau nggak kayak Sambo? Mau nggak kayak Sambo? Kasihan gara-gara Sambo merusak institusi kepolisian, betul? Ya Pak ya. Tuh kayak si Teddy Minahasa lagi. Gara-gara dia akhirnya merusak institusi kepolisian. Karena mereka tidak tahu dengan agama. Makanya alhamdulillah, insya Allah. Apalagi sekarang di Indramayu sudah banyak pesantren. Ini pesantren apa namanya? Ada pesantren lagi Amanillah. Yang kalau tidak seingat saya dulu pernah ngundang saya. Kemudian dulu saya katakan, tolong sampean bikin pondok. Alhamdulillah, sekian tahun sekarang sudah bisa berwujud. Ini apa? Dalam rangka menangkal setan-setan yang gentayangan dan setan-setan yang ada di dalam hati manusia. Amin. Insya. Makanya mudah-mudahan doain saya jadi presiden. Ogah. Saya nggak pernah nyalonin, biar yang nyaloninnya jadi presiden. Insya kita cari presiden yang senang sama pengajian, betul? Kita cari pemimpin yang cinta sama pengajian, benar? Kita cari pemimpin yang dekat dengan ulama, betul? Tapi kalau besok ada pemimpin besok tahun 2024, saya bukan kampanye, tapi ngasih tahu. Kalau nanti besok ada pemimpin yang tidak suka dengan pengajian, yang tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau dekat dengan majlis taklim, tidak mau dekat dengan pesantren, jangan dipilih. Setuju? Setuju? Pemilihan kepala desa pun sama. Jangan lihat duitnya, jangan lihat orangnya, jangan lihat tampangnya, tapi lihat rajin ngaji apa enggak. Oh, kepala desa Pak Kades, alhamdulillah rajin ngaji, alhamdulillah. Besok jadi camat. Insya. Rabine pinten Pak?
Bagus. Kalau rabi neloro enggak mikirin rakyat, mikirin rabi, apa maning rabine telu. Makanya kepala desa cukup rabine siji, sebab banyak keranda neng kene. Oh, Cin, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Di antara apa yang Nabi berikan kepada kita, apa cinta kita bukti kepada Allah? Pertama adalah kurangi yang namanya cinta dengan dunia. Jangan kita bicara cinta kepada Allah kalau masih yang namanya harta dan dunia, jabatan dan kedudukan, tahta, Toyota dan wanita masih ada di dalam jiwa. Cukup harta, tahta dan wanita ada dalam genggaman. Jangan kau simpan di dalam perasaan. Insya kunid dunya fiyadik wala takun fi qalbik. Cukup dunia ada di tangan kita. Jangan dunia itu ada di hati. Sebab kita semua bakal mati. Ibu bakal mati enggak? Bapak bakal mati enggak? Siapa kira-kira yang mati duluan, ibu apa bapak? Siapa yang mau mati duluan, ibu apa bapak? Tingeling amit-amit. Untung kula nggak punya rabi nang kene, Pak. Aduh, taubat, wong lakinya masih seger disuruh mati. Najis, naudzubillah min. Bo, andaikan ada dua pilihan. Diam laki-laki, saya mau nanya ibu-ibu. Bo, andaikan ada dua pilihan. Suaminya kawin lagi atau suaminya mati duluan, pilih yang mana? Tuh Pak, jujur nih ngomong dia. Nih kalau perempuan kalau ngomong begini dia tulus Pak, nggak dipaksa loh. Bo, ngerungu ora. Andaikan ada dua pilihan tadi, suaminya kawin lagi atau suaminya mati duluan. Masya Allah. Kalau nggak gini ibu bapak nggak tahu kan suara istri yang sesungguhnya. Wis. Nih. Urusan mati urusan Allah. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal, batas hidup, ketentuan kita hidup cuma Allah yang tahu. Jangankan kita, dokter pun yang tukang meriksa orang sakit, nggak pernah dokter tahu kapan dokter itu mati. Bo, apalagi kit, kira-kira lebih cocok mana, ibu dulu apa bapak dulu? Hehehe, dengerin bu, ibu, dengerin, survei membuktikan. Dengerin. Baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah wafatnya duluan mana? Dengerin. Bo. Rasul sama Siti Khadijah wafatnya lebih dulu mana? Siti Khadijah lanang apa wadon? Ibu,
tenang Pak. Kita ngomong survei. Sekarang kan zamannya zaman survei. Nomor 2, udah. Pak, Khadijah kejauhan. Oke lah kita ke Indonesia. Setuju? Pak Harto dengan Butin wafatnya duluan mana? Butin lanang apa wadon? Ini survei Pak, survei membuktikan. Kurang puas, oke tambahin lagi. Pak Habibie dengan Ibu Ainun meninggalnya duluan mana? Ibu Ainun lanang apa wadon? Oke, mau lagi? Mau lagi? Boleh. Pak SBY dengan istrinya wafatnya duluan mana? Istrinya wadon apa lanang? Gus Dur dengan Ibu Sinta wafatnya duluan mana? Tuh 4-1. Berarti ini survei loh Bu. Loh, saya ngomong berdasarkan fakta kan? Iya kan? Banyak wong wadon apa wong lanang? Berarti wadonnya dulu. Ya sudah Bu, gak usah pikirin matilah. Wong kita juga bakal mati ya. Ya Bu ya. Cuman tolong pikirin, kalau ibu mati, yang ibu punya, yang ibu pakai, yang ibu miliki, kira-kira dibawa enggak? Punya gelang, gelangnya dibawa mati apa enggak? Punya kalung, kalungnya dibawa mati apa enggak? Punya cincin, cincinnya dibawa mati apa enggak? Punya anting, antingnya dibawa mati apa enggak? Apa sih yang kita bawa? Cuma selembar kain kapan dan amal perbuatan, betul? Iya apa ya? Yang saya mau tanya, sudahkah cukup amal kita? Kenapa kok pada mikirin yang bakal tinggal, gak pernah mikirin yang bakal dibawa? Ibu sibuk dari sekarang mikirin apa? Mikirin kelambi, mikirin dandanan, mikirin pakaian. Setiap hari ngaca, terus ngaca, bersolek nggak berhenti-henti. Apalagi yang badannya udah mulai bertambah, bahkan menjadi galau gara-gara badannya bertambah berkah. Apalagi ngelihat lagi di TikTok, cewek-cewek kelihatan mulai dandan bersolek dengan tubuhnya yang indah. Semakin dia melihat semakin galau, pikirannya kacau. Apa yang terjadi? Ibu sibuk cuman ngurusin badan, tapi kita nggak sibuk ngurusin apa yang kita bawa. Padahal ibu dan bapak, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang ada sama kita, bahkan semuanya nanti summalatus aluna yauma idin. Bo, ngerungu ora, apa yang kita bakal bawa? Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Ibu berbakal rajin ngaji, taat dan cinta kepada suami. Kunci mendapat ridho dari Allah. Sebab surganya seorang istri di tangan suami. Ayu mamra'atin matat
wa jauzu aradin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana, rabi-rabi model apapun, kalau dia wafat meninggal dunia dapat ridho dari suaminya, maka dijamin bakal manjing sor. Apakah ibu-ibu udah sering dapat minta ridho sama suami? Pret. Kadang-kadang cium tangan juga cuman lebaran doang. Njebotan. Kelakuan. Dandannya buat suami apa buat orang? Pret. Ari dolan-dolan pergi kondangan dan jalan-jalan, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, pakai bersolek depan kaca hanya untuk dilihat orang. Apalagi sekarang habis dandan langsung selfie, update status, masuk lagi di TikTok, bergaya. Bu, mau dilihat orang apa dilihat suami? Mau dilihat orang apa mau dilihat suami? Pak, saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu bapak di rumah kalau mau tidur suka dandan apa enggak? Ya kalau mau ngaji masih mending dandannya juga bagus. Disuruh oleh Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Bawa hiasan dandanan kamu ketika kamu mau masuk masjid. Lah kalau ke mall dandan, ke pasar dolan-dolan, ke kebun binatang, yang ngeliat mon. Udah ya. Besok kita lanjut siang, masih ada acara live langsung di Damai Indonesia Ku TV One. Ya. Habis zuhur. Dah. Ini kan bayarannya belum jelas, Bu. Ari nang kene kontraknya wis jelas. Wis ngaji jangan diukur-ukur, enggak. Saya enggak pernah nanya ini itunya, ada ya saya terima, enggak ada saya nanya. Wis. Hari itu sih alhamdulillah. Insyaallah panitia juga udah sadar, alhamdulillah. Makanya panitia jangan pakai mikir-mikir, yang penting diusahain. Lanjut. Summalatus alunna yauma idzin. Ayat ini sering kita baca, apa yang Allah kasih nikmat nanti Allah tanya. Ibu, nikmat yang dari suami yang Allah tanya nanti, apakah ibu-ibu sudah bisa mendapat ridho dari suaminya? Tadi Nabi bilang, istri manapun model bentuknya, kalau dia dapat ridho dari suaminya, begitu meninggal dunia dijamin masuk surga. Ari uang wadon sekarang terbalik. Ketika era reformasi, apalagi tengah didengungkan emansipasi, wanita merasa hebat, wanita merasa gagah. Bahkan saking hebat dan gagahnya, suami diatur oleh istri. Ayo dengar. Wong lanang udah percis kayak munding, diseret sono diseret, diatur sono diatur.
Padahal yang punya tanggung jawab yang berat adalah suami. Halo, halo. Ibu tidak sholat gak bisa ngaji, yang ditanya oleh malaikat suami. Orang sekarang terbalik, malah suaminya sampai uang rokok aja minta sama istri. Ada. Sebenarnya yang salah bukan istrinya, yang goblok lakinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tadi siang saya bilang, jangan korbankan kepentingan laki-laki, jangan korbankan wanita demi kepentingan pria. Tapi pria yang sejati berani berkorban untuk wanita. Ih. Bu, marah ibu-ibu sekarang lebih emansipasi. Betul, nggak salah. Islam juga lebih dulu berbicara emansipasi. Lirijali nasibu mimaktasabu walinisai nasibu mimaktasabna. Menempatkan gender yang sama antara laki-laki dan wanita. Tapi kadang-kadang wanita ini lebih egois terus terang. Mereka memilih jalan karena sudah cintanya dengan dunia, merasa kurangnya, maka ada kalimat wanita yang baik yang akan menjadi pendamping suaminya nanti sorga. Siapa? Wanita yang soleha, soknya sopan. Wanita yang sopan sama suami. Bahkan istri sekarang suami dianggap celengan. Kadang-kadang suami lagi duduk ngasih kopi pun sampai ngebanting. Iki wong kopine Kang buya. Anak nengkene anak. Anak nengkene anak. Ngacung. Bu. Jangankan kopi air putih kau sajikan dengan senyum ceria, akhlakul karimah, rasanya bagaikan susu yang jatuh ke tenggorokan. Tapi sebaliknya, jangankan kopi Coca-Cola kau sajikan, tapi dengan wajah yang cemberut, perilaku yang tidak mengenakan, bagaikan racun yang ada di dalam leher kita. Kadang-kadang laki lagi duduk, bini liwat, istri liwat, nggak punya sopan, permisi nggak, malah yang keluar bukan ucapannya, malah keluar dari bokongnya. Apa brut keluar kentut. Habis kentut bukannya malu malah nanya, Kakang emang bau? Astagfirullah. Malah nanya mambune kayak apa Kang? Amit. Naudzubillah min. Bu, ibu nggak bisa sholat, yang nanggung siapa? Ibu nggak bisa ngaji, yang nanggung siapa? Ibu nggak bisa sodakoh, yang nanggung siapa? Ibu kurang ibadah, yang nanggung siapa? Apa begini yang namanya ditanggung sama suami, enggak pernah menghargai suami. Makanya seorang istri sehebat apapun, serajin apapun, walaupun rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin bangun malam, tapi kalau tidak menghargai suaminya, haram masuk surga. Wadon baik, wong ngajine akene wadon. Bu, kalau saya begini saya bukan benci, saya sayang kepada ibu. Betul. Orang yang sayang adalah bukan orang yang menyanjung. Tapi orang yang sayang dan orang yang cinta adalah orang yang memberikan jalan buat kebaikan. Insya. Makanya awas anak gadis, jangan bangga dengan sanjungan. Jangan kita bahagia dengan rayuan. Di balik sanjungan dan rayuan ada racun yang dia berikan. Bu, saya sayang apa benci? Saya sayang apa benci? Saya sayang sama ibu biar ibu jadi wanita solehah. Insya. Pertama kudu sop.
Sok. Yang kedua LE-nya adalah legowo, lapang dan menerim. Wa man qalba qanuin fa anta wa maliki dunya sawa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Beliau menjelaskan wa man qalba qanu fa anta wa maliki dunya sawa. Orang yang punya hati legowo, orang yang punya hati qanaah, hidupnya menerima walaupun susah dia menderita, dia akan merasakan hidupnya bagaikan seorang permaisuri raja. Yes. Bu, nerima enggak suami yang sekarang? Nerima apa enggak? Nerima apa enggak? Hehehehehe. Zaman sekarang ini kan kita dihadang dengan berbagai macam pandangan. Ibu ngelihat tetangga suami yang jadi korban. Betul apa betul? Tetangga yang bangun gedung suami yang disalahkan. Benar. Suami tetangga yang beli mobil suami yang jadi sasaran. Suami tetangga lagi beli motor suami yang kena korban omelan. Benar apa benar? Iya apa iya? Orang yang ikhlas, orang yang nerima, jangan lihat orang lain. Yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik buat diri kita. Apa artinya kita punya mobil? Apa artinya kita punya gedung yang mewah? Apa artinya kita punya perhiasan? Kalau kita akan jadi kerak neraka di dalam sana. Bu, mau enggak? Mau enggak hidup senang tapi jadi susah? Mau enggak hidup senang tapi jadi mendingan hidup susah tapi Makanya berapa banyak orang yang kaya hidupnya melarat, orang yang susah hidupnya Makanya hatinya kudu legowo nerim. Jelek bagusnya ini suami kita harus hormati dan kita cinta, kita sayangi dan kita harga. Insya pegang teguh dari sekarang sampai mati. Sekali engkau sayang tetap akan aku bawa dalam kenangan. Bukan sekedar dalam ucapan. Kau tanamkan cintaku kepada hatiku. Tetap hatiku adalah bersarang dengan cintamu. Insya ngomong insya Allah besok dapat WA dari grupnya. Hek ketawa. Makanya kudu lihat Nabi begitu mau Isra wal Mi'raj, Nabi dibelah dadanya, jelaskan dalam kitab Sintudurar wa ma akhrajakul aflak min qalbihi ada walakinnahu zadat uturun ala turin. Nabi jangankan dihina, dicaci, dimaki, dan bahkan Nabi dijahati, Nabi didolimi. Luar biasa, Nabi nggak pernah dendam. Kudunya ibu legowo, walaupun ibu terbagi cintanya menjadi 2 dan 3, menjadi 3 bahkan bisa jadi 4. Jangan dendam dengan suami. Bu, lego, nerima enggak? Nerima enggak? Pak dengerin, ikhlas ini malam, nerima. Setuju? Harus hasanah. Apa Pak yang namanya hasanah? Hasanah itu harus indah, enak dipandang, pas disandang, ngerti urusan ranjang, itu hasanah. Insya enak dipandang. Dandan tadi buat siapa? Dandan buat siapa? Wa tazayyunil laki inda jauziki, berdandannya wanita untuk suaminya
adalah bagaikan orang bersedekah dengan 70 kepada 70 anak yatim. Make gincu buat suami, make bedak buat suami, make minyak wangi buat suami. Pernahkah ibu kalau mau tidur pakai minyak wangi? Makanya apa? Mending sopel ada cap kampak. Ya tapi juga saya nggak salahkan ibunya. Emang yang namanya tuh dandanan minyak wangi pakai duit nggak? Pernah nggak dikasih duit kosmetik sama suami? Dengerin Pak, dengerin. Masih bagus ibunya sadar pakai autan dan sopel. Biar pahit-pahit masih ada bau dan rasanya. Padahal ibu nggak pernah dikasih uang kosmetik. Kalau bapak ingin menuntut suami berdandan, ingin kelihatan rapi, ingin kelihatan indah, ingin kelihatan cantik, modalin dong istrinya. Yes, yes, yes. Gimana Bu? Setuju? Setuju? Suaminya lebih seneng modalin nyawer artis ketimbang yang namanya dandanin istri. Betul? Laki gendeng. Anak nengkene anak. Wis ngacung. Besok ibu bisa nuntut kepada suami pada waktu yaumul kiamat. Badanku seperti ini bertambah bagaikan gentong-gentong yang kosong. Walah, ini tambah malam 11:30. Wong saya sampai Jakarta jam berapa ini? Iya liwat tol ya deket tapi ya macet juga. Bu, biarlah ibu hasanah dalam ucapan, hasanah dalam ungkapan, walaupun belum hasanah dalam dandanan. Jelek rupa belum tentu yang namanya buruk dalam perilaku. Walaupun cantik kelihatannya, indah dan manis wajahnya, belum tentu akan menyenangkan kepada suaminya. Insya manis-manis buah kebembem, manis-manis buah kebembem, pahit-pahit buah maja. Walaupun ibu tampang apa adanya, yang penting pandai memberikan kesenangan pada suaminya. Next time see you again. Lain waktu kita ketemu lagi. Besok saya harus mengerjakan pekerjaan yang cukup banyak. Saya terima kasih panitia atas undangannya bisa silaturahmi. Bagi saya bisa silaturahmi. Sebelum saya tutup ada pesan saya. Besok tinggal hitung hari. Mau datangnya Ramadan. Mau nggak puasa kita diterima? Mau nggak puasa kita diterima? Kepengen nggak ibadah kita diterima? Hanya umat Nabi yang Allah berikan Ramadan. Nabi Allah Musa pernah nangis ketika dengar informasi A1 dari malaikat Jibril. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb, lau atola umri latabi'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menangis di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah ketika dengar informasi yang luar biasa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, lau atola umri, andaikan kau panjangkan umur aku. Sekarang saya Nabi, sekarang saya Rasul, saya punya umat Bani Israel. Walaupun sekarang saya Nabi, saya akan redo. Bahkan saya kepengen kalau kau panjangkan umur saya akan siap jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Apa sih Bu sebabnya? Bocoran informasi yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul. Walikuli hasanatin moda'afah. Setiap kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan,
Allah akan lipat gandakan walikulli da'watin mustajabat. Setiap doa yang kita panjatkan saat itu Allah akan mengabulkan. Walikulli dzanbin, setiap dosa yustaghfaruna ilallah, mereka memohon ampunan kepada Allah. Wallahu yaghfiru dzunubah, Allah ampuni dosanya. Apa itu ya Rasul? Apa itu ya Jibril? Kata Nabi Allah Musa, Ramadan. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita Ramadan. Insya kebaikan Allah lipat gandakan. 1 menjadi 70, 70 menjadi 700, 700 menjadi 70.000, bahkan lebih daripada itu. Allah akan berikan satu momen, satu waktu di bulan Ramadan besok. Apa? Khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kita bisa manfaatkan Ramadan. Insya. Jangan pada ayam-ayam. Jangan pada ayam-ayam. Mendingan kita tadarus baca Al-Qur'an, rajin torah. Bahkan Nabi bilang al-jannatu mustaqatun bi arba'atin nafar. Sorga rindu kepada 4 golongan. Sorga rindu kepada 4 kelompok. Siapa yang pertama? Talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Yang kedua mut'imul ji'an, orang yang suka kasih makan orang yang lapar. Ibu tahu, begitu satu suapan nasi, bapak tahu satu teguk air yang jatuh ke kerongkongan orang yang berbuka puasa, maka Allah akan berikan pahala hajjun wa umroh, 1 set pahala haji dan umroh. Makanya besok pada rajin-rajin ibu-ibu masak buat bagiin orang yang berbuka puasa. Insya mau nggak dapat pahala haji, mau nggak dapat pahala umroh, besok bulan Ramadan berebut kasih makanan buat orang berbuk, walaupun cuman airnya. Idza tabahtal marokota fa'aktir ma'ah wa ta'ahad ila jironik. Kata Rasul, kalau kamu masak sayur, masak yang makanan yang enak, fa'aksir ma'ah, banyakkan airnya, bagi sama tetangga yang susah. Jangan tetangga dibagi baunya, tapi bagi walaupun cuman airnya. Insya. Makanya ingat pesan saya, ini mau masuk bulan Ramadan. Yang kedua, ibu-ibu, sebelum Ramadan kita minta ridho. Ibu minta ridho sama suami. Suami pun pula paling banyak salah, paling banyak dosa, paling banyak berkhianat kepada istrinya. Jangan merasa lebih sempurna. Lelaki yang baik, lelaki yang bijaksana, lelaki yang lapang dada, akui kesalahan kita terhadap istri kita. Setuju? Insya. Seorang anak yang baik minta ridho kepada orang tuanya. Orang tua kita sudah tidak ada, nyekar datang ke kuburannya. Apa kita doakan ibu dan bapak kita sebelum masuk Ramadan? Al-mayyit kal gharikil asif. Orang yang wafat, orang yang meninggal dunia bagaikan orang tenggelam di tengah lautan. Setiap hari dia minta pertolongan. Begitu memasuk bulan Ramadan, datang si anak tersimpuk di hadapan hamparan daripada kuburannya. Dia bacakan Yasin, dia bacakan tahlil, dia bacakan doa. Masya Allah ibu dan bapak, andaikan ibu menjadi mayat, kalau nggak percaya bapak rasakan. Yuk bapak ibu mati saya bacain doa. Mau nggak? Mau nggak? Makanya kita suka bikin arwah, doa arwah. Buat siapa? Orang yang meninggal dunia. Mau masuk bulan Ramadan, ini besok hari Minggu. Udah pada ziarah belum? Udah pada ziarah belum? Udah nyekar ke kuburan belum? Yang belum nyekar, yang belum ziarah, mumpung belum datang Ramadan, besok masih ada kesempatan. Insya. Yang ketiga pesan saya masuk bulan Ramadan, jaga mata, jaga hati, jaga telinga. Jangan banyak main jangan banyak buka HP. Bukalah aplikasi Al-Qur'an, bukalah aplikasi wirid. Di sana ada ratib, di sana banyak doa.
lebih baik bulan Ramadan ketimbang ibu ngelihat TikTok, mendingan buka aplikasi Ratib. Setuju? Setuju? Tulis sama TikTok, hari ini aku istirahat. Ini wajah TikTok semua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Semoga perjumpaan kita insya Allah akan menjadi perjumpaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita baca doa yuk. Mau enggak? Mau enggak? Cuma iblis yang kagak mau baca doa. Makanya yang pulang duluan keturunan Setan takut enggak sama doa? Setan takut enggak sama doa? Yang pulang duluan sebelum baca doa keturunan. Biar baca doa dulu, nanti jangan pulang habis doa mahalul qiyam. Saya mau doa dulu sama ibu dan bapak mau masuk bulan Ramadan. Amin. Apalagi kita udah memasuk di penghujung Saban. Apa yang kita minta? Kita minta moga-moga Allah panjangkan waktu kita ketemu dengan Ramadan. Mau enggak? Allah tetapkan iman dan Islam kita di bulan Ramadan. Allah mantapkan ibadah kita bulan Ramadan. Allah ampuni salah dan dosa kita di bulan Ramadan. Allah terima amal ibadah kita berada kita di bulan Ramadan. Dan Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan Al-Fatihah ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa qarabati wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa sairi malaikatillahil muqarrabin wal karubin wa ila arwah jami sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa ila arwah jamil auliya wa syuhada'i was sholihin wa jamil ulamil amilin rasin al mutaqaddimin wal mutaakhirin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina annallahu ta'ala yataghashshahum birahmati wal maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi madkhalakum wa akrim nuzulakum waj'al qabrakum radatan riyadil jannah wala taj'al qabram kufratan min kufarin niran. Allahumma halli arwahahum fi mahalil abrar wankilhum min dikil ud ila siati dauri wal kusur bihaqqi wa bi fadilati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni ya Rahman, wa'fu 'anni ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah iftah lana futuhal arifin wasabbitna ala ta'atika wal yakin waja'alna ya Allah minas sa'iminal makbulin waja'alna ya Allah minas sa'iminal makbulin wala taj'alna ya Allah minas sa'iminal mardudin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca barang-barang Rabbi ghafirli wali walidayya kama rabbayani. Lagi yang kompak Rabbi ghafirli warhamhuma kama rabbayani. Sekali lagi mumpung kita kumpul Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah
innaka la tukhliful mi'ad rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya lagi ya aziz wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak mohon maaf panitia, saya langsung kembali. Bukan enggak mau mencicipi hidangan yang sudah disediakan, saya mau berwaktu karena subuh saya sudah harus ada di pesantren bersama santri-santri. Jam 8 ada acara ikhtitam penutupan pengajian. Jam 11 saya harus lagi mengudara di TV One. Kemudian jam 3 saya sudah harus berangkat lagi ke Caringin, Banten. Next time juga mohon maaf para bu, para kiai saya tinggalkan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Insya Allah kita sebagai umat Islam akan bersama dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar karena